Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Nurul Fatihah Ahmad dengan NIM 2321011102 dari kelas TIF 23H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya dari jurnal yang berjudul Sistem Pemantauan Pergerakan dan Kemiringan Tanah sebagai Peringatan Dini Terhadap Tanah Longsor berbasis Internet of Things. Jurnal ini ditulis oleh Naufal Nurfaujan Surayana dan Timur Dali Purwanto yang berasal dari Universitas Bina Dharma Palembang. Tema jurnal ini saya pilih karena membahas topik yang sangat penting, yaitu sistem peringatan dini tanah longsor berbasis teknologi IoT. Dengan tema ini, saya ingin memahami bagaimana penerapan Internet of Things bisa membantu dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki topografi pegunungan atau perbukitan. Bencana ini menimbulkan dampak yang besar, mulai dari kerusakan infrastruktur, hilangnya tempat tinggal, hingga korban jiwa. Selama ini, pemantauan kondisi tanah masih dilakukan secara manual, sehingga tidak bisa memberikan peringatan secara tepat dan cepat. Karena itu, diperlukan sistem yang bisa memantau pergerakan dan kemiringan tanah secara real-time, agar masyarakat bisa segera mendapat informasi ketika kondisi tanah mulai tidak stabil. Dalam jurnal ini, peneliti memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT yang memungkinkan alat memantau kondisi tanah dan mengirimkan data secara otomatis menggunakan jaringan nirkabel. Dengan sistem ini, potensi tanah longsor bisa dideteksi lebih awal, sehingga risiko bencana dapat diminimalkan. Sistem yang dirancang dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada sistem pengirim dan sistem penerima. Pada sistem pengirim, terdapat beberapa sensor utama, yaitu yang pertama ada sensor rotary encoder yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan tanah secara horizontal. Lalu yang kedua ada sensor giroskop untuk mendeteksi perubahan kemiringan tanah, dan yang ketiga ada sensor barometer, yaitu untuk mengukur perubahan tekanan udara dan ketinggian tanah. Semua sensor ini dihubungkan dengan mikrokontroler, node MCU, dan Arduino yang akan mengolah data dari sensor. Selanjutnya, pada sistem penerima, data yang diterima akan ditampilkan di layar LCD dan juga dikirimkan ke aplikasi Telegram. Apabila data menunjukkan adanya potensi bahaya, misalnya pergerakan atau kemiringan tanah yang melebihi batas aman, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan peringatan ke Telegram dan menyalakan buzzer sebagai tanda bahaya. Topologi jaringan yang digunakan adalah point-to-point, di mana satu alat pengirim terhubung langsung dengan satu alat penerima. Desain ini dipilih karena sederhana, hemat daya, dan cocok digunakan di daerah yang belum memiliki infrastruktur internet yang kuat. Peneliti melakukan pengujian pada masing-masing sensor untuk memastikan sistem bekerja dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kesalahan atau error dari setiap sensor masih dalam batas yang bisa diterima, yaitu ada yang pertama, sensor barometer memiliki error rata-rata 6,33%, lalu ada sensor giroskop memiliki error dengan rata-rata 11,8%, dan sensor rotary encoder yang memiliki error rata-rata 7,39%. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja dengan cukup akurat dalam memantau kondisi tanah. Selain itu, proses komunikasi data antar alat pengirim dan penerima melalui LoRa juga berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti. Sistem peringatan dini melalui Telegram juga berfungsi dengan baik dan mampu memberikan notifikasi secara cepat ketika terjadi perubahan kondisi tanah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pemantauan tanah berbasis IoT ini berhasil berfungsi sesuai dengan tujuan perancangan. Sistem ini mampu mendeteksi pergerakan dan kemiringan tanah dengan tingkat akurasi yang sangat baik, serta dapat mengirimkan peringatan dini secara otomatis. Dengan tingkat error sensor yang relatif kecil, alat ini sudah layak digunakan sebagai sistem peringatan dini di daerah rawan longsor. Selain itu, penggunaan komunikasi LoRa membuat sistem ini tetap bisa bekerja meskipun tanpa jaringan internet yang stabil. Untuk pengembangan ke depannya, sistem ini bisa ditambahkan fitur penyimpanan data berbasis cloud, sehingga data hasil pemantauan bisa disimpan dan dianalisis secara jangka panjang.
Sistem ini juga bisa diperluas dengan menambah jumlah node sensor agar dapat memantau area yang lebih luas. Demikian penjelasan dari saya mengenai jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan sistem berbasis IoT yang bermanfaat untuk mitigasi bencana di Indonesia. Bye-bye.